Halo semuanya, balik lagi di Mas Momon Channel. Oke, seperti yang aku bilang dari video sebelumnya ya, aku mau bikin podcast buat teman-teman yang masih sekolah atau yang udah lulus tapi bingung mau masuk di jurusan apa. Nah, jadi di sebelahku udah ada seorang cewek cantik ya. Waduh, Akhirnya YouTube aku kedatangan cewek. Mungkin serius nih Kak, baru sekali doang. iya baru Cewek, sekali, ini baru sekali. Mungkin teman-teman udah bosan ya lihat muka aku doang. udahlah. Jadi bisa perkenalkan siapa dirinya. Ini sebelumnya makasih banget loh udah mau mampir Duh, di YouTube aku aku. bangga banget sih bisa diundang di podcast Mas Momon. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lihat dong, tempatnya nggak biasa. Bisa ngerasain angin di sini enak banget ya, Mas. Ya emang enak banget Wih, sih. Kemarin juga pengen bikin video di sini sih sebenarnya. Cuma keburu malam, jadi nggak bisa tag oh video gitu, lagi. keren Iya. sih ini. Namanya siapa ya? Namaku Vio. Jadi hari ini kita bahas tentang jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi apa ilmu komunikasi sih? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi harus ada ilmunya ya. Yes, ilmu Eh, komunikasi. Angkatan 2016. 2016 ya. Iya, jadi Vio ini adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, jurusan ilmu komunikasi ya. Betul. Iya. Nah, ini menarik banget sih. Aku jujur ya, aku dulu pas SMA tuh nggak tahu sama sekali sama komunikasi. Nggak ada pemikiran tentang ilmu komunikasi. Jadi blank banget. Mungkin bisa lah video ini membantu buat temen-temen memilih jurusan atau ada yang udah punya gambaran, punya keinginan buat masuk jurusan ilmu komunikasi. Ya ya. Pasti dulu mikirnya ilmu komunikasi tuh belajar ngomong gitu. Ya nggak? Bahkan nggak ada ekspektasi. Aku nggak Oke. tahu ada jurusan ilmu komunikasi seriusan. Soalnya dulu ya jurusan yang standar-standar doang sih yang aku Kayak tahu. apa sih, kedokteran Kedokteran, gitu-gitu ya, hukum, ekonomi, ekonomi, gitu-gitu doang sih. terus teknik sipil gitu-gitu. Teknik sipil aku juga nggak tahu sih. Oke. Pengetahuanku tentang universitas tuh bener-bener kosong banget, bener-bener nol banget dulu. Berarti konten ini ngebantu banget ya buat teman-teman yang mau masuk universitas. Iya lumayan Keren loh lah. ini kontennya. Iya, makanya Mas itu jangan Momon lupa ini emang subscribe ya teman-teman. oke. Oke, eh, bisa nggak kamu ceritain apa itu ilmu komunikasi? Dia tuh fokusnya kemana sih? Belajar tentang apa aja? Kalau ngomongin tentang ilmu komunikasi tuh sebenarnya banyak sih. Di situ kita belajar tentang public relation, media, terus mata kuliahnya juga ada psikologi, hukum ada juga, terus ekonomi. Sebenarnya nggak terus ilmu komunikasi itu kita belajar ngomong, belajar berani tampil di depan umum, nggak cuman gitu doang sih sebenarnya. Terus dari sebelum masuk emang udah punya rencana masuk jurusan ilmu komunikasi? Bisa dibilang gitu sih. Soalnya aku ingat banget nih dari zaman dulu bikin Facebook itu kelas 6 SD tuh. Oke, Kelas Facebook. 6 SD aku udah punya Facebook Iya. loh, bikin Facebook. Terus kan di situ ada kayak suruh masukin apa universitas apa gitu kan di Iya, iya, di iya. bionya itu loh. Iya, iya. Terus aku milih lah di situ nama universitas aku sekarang. Terus kalau ditanya besok mau kuliah di mana? Kalau dari SD sampai dari TK sampai SMP aku masih mikir pengen jadi dokter, kuliah di kedokteran gitu Iya, kan. iya. Terus makin kesini kok komunikasi seru ya kayaknya. Soalnya aku sendiri suka ketemu orang, suka ngobrol sama orang baru iya. kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Jadi keinginannya udah dari sebelum masuk ya. Iya, udah punya bayangan sih tentang itu. Terus sebelumnya udah punya ekspektasi belum tentang jurusan ilmu komunikasi? Punya gambar, udah sempet cari-cari gitu informasinya sebelum Udah masuk sih, kuliah? udah. Aku sempet tanya-tanya juga ke beberapa teman-teman yang komunikasi juga. Terus aku bayangin sendiri ekspektasinya masuk di ilmu komunikasi tuh kuliahnya tuh santai, apalagi di universitas aku yang sekarang ya. Kayak aturan sih ada, cuman nggak strict banget gitu loh. Oke. Terus ya aku pikir ekspektasinya main-main doang, liputan-liputan. Terus tugas-tugasnya tuh nggak semikir, nggak seberat teman-teman yang lain, mungkin di teknik sipil, di kedokteran, hukum, di kedokteran, gitu. matematika, apalah itu. Iya. Tapi ternyata setelah aku masuk
nggak jauh juga sih ekspektasinya, tugas banyak juga. Terus lebih dituntut untuk berpikir kritis gitu loh. Gitu sih. Jadi kita lihat fenomena tentang apa ya di sosial media gitu kan. Jadi kita tuh dipaksa buat berpikir kritis, ini analisisnya kayak gimana sih, gini. Mungkin teman-teman yang hukum atau jurusan yang lain nggak sedalam itu kan. Nah kalau kita kayak gitu sih. Jadi di sana itu ada 2 penjurusan kan di kampusku. Satu media sama strategis. Kalau di media itu ya di stasiun TV, radio, kayak gitu yang media lah. Terus kalau yang strategis itu public relation. Jadi kalau orang kuliah komunikasi itu bisa kayak 2 tipe ya, ke bagian media. Ya, media atau strategis. Strategis tuh lebih kayak public relation, PR di mungkin. Dan ini 2 jurusan ini tuh kalau di kampusku kayak kelihatan banget gitu loh, mana anak media, mana anak strategis, dari pakai fashionnya atau cara ngomongnya, terus dari kumpulannya kan biasanya kayak gitu kan kalau di kampus. Iya kayak gitu. Jadi gimana tuh kalau anak yang media misalnya? Kalau yang media tuh biasanya lebih santai kayak ya kuliah ya santai aja gitu loh. Terus kalau yang strategis tuh kalau yang cewek lebih ke fashionable, dandan gitu sih. Itu kalau menurut aku juga rasanya kayak gitu sih. Soalnya aku kebetulan kan anak strategis kan. Oh jadi kamu ini penjurusannya strategis? Iya strategis. Pengennya jadi PR kayak gitulah. Oh gitu. Terus dari fashionnya juga beda sih kita. Kalau aku yang rasain ya, rasain itu aku nggak mau ke kampus tuh apa ya, kayak santai gitu. Gimana ya, lebih rapi lah, lebih apa ya? Ya lebih rapi, terus jaim banget gitu loh. Jadi emang udah mulai membentuk karakter lah ya. Apalagi buat PR tuh harus tampil rapi gitu, nggak boleh sembarangan. Ngaruhnya ke personal branding kan, kalau misalnya jadi PR, masa iya sih kita ketemu klien, terus dandannya kita kayak nggak rapi gitu kan, kredibilitasnya kurang gitu. Itu menurut aku loh ya teman-teman. Bener banget sih, branding diri itu penting ya. Personal branding ya. Personal branding penting dong. Jadi itu lebih ke yang mau ambil penjurusannya strategis. Ya sebenarnya dua-duanya perlu ya personal branding, cuman kalau yang di strategis ini lebih menonjol gitu sih. Soalnya kan dia berhubungan langsung ke orang. Kalau yang di media kan bisa dari stasiun TV, dari apa di media radio atau apa kan itu nggak langsung kan ketemu customer, ketemu orang gitu. Jadi kalau yang strategis nih langsung ke klien, langsung ke customer. Sementara kalau yang bagian media nih mungkin bisa nggak kayak bikin artikel, bisa ya, majalah seperti itu, jurnalis gitu. Oke. Terus apa aja sih sukanya belajar di jurusan ilmu komunikasi? Ini menurut aku ya, sukanya tuh banyak banget. Dari ekspektasiku yang dulu aku pengen banget kuliah di kampusku ini, terus ambil jurusan komunikasi. Ternyata juga aku ngerasain dibilang santai enggak juga, dibilang sepaneng juga enggak gitu loh. Sepaneng tuh apa tuh? Sepaneng tuh apa sih bahasa Indonesianya sepaneng? Tegak apa? Bukan ya, tegang ya? Tegang iya, gitu. Oke lah. Pokoknya yang apa sih, harus mikir keras gitu. Enggak sih, lebih ke slow lah say. Jadi mungkin ini komunikasi ini juga bagian dari passion kamu juga ya mungkin ya? Mungkin, soalnya dari dulu emang aku suka ketemu sama orang, terus apa ya, extrovert banget kayaknya ya? Karir ya? Karir menunjang karir aku juga. Kan sebelumnya aku juga freelance atau bahasa Indonesianya serabutan. Di mana nih? Aku ikut modeling juga. Wow. Gitu. Oke. Gitu sih. Ya aku senang aja sih jalanin jadi mahasiswa ilmu komunikasi ini. Walaupun tugasnya banyak, terus nggak pernah tidur karena deadline tugas yang gini-gini, tapi ya aku happy aja jalaninya. Tapi emang semua jurusan juga menuntut itu sih, tugas banyak.
Iya kan ya sebenarnya. Jadi Cuman kembali lagi ke teman-teman, kalau kuliah ya seperti itu, nggak kayak SMA. iya benar banget. Bener, jauh banget kan. Jauh Kalau menurutku banget. gimana kalau dibikin perbandingan SMA dengan kuliah ilmu komunikasi? Kalau kuliah ini lebih harus bisa sendiri-sendiri gitu nggak sih? Nggak boleh tergantung sama orang lain. Kalau dulu kan tugas, terus apa sih kalau SMA sih ada PR apa ditulisin di depan gitu nggak sih? Iya, Agenda-agenda kalau gitu. iya. Kalau sekarang nggak ya kayaknya ya. Iya, Gitu. kayak SMA lebih kayak disuapin gitu mungkin Iya, ya. iya, Kita kalau udah kuliah kita Ya, harus tanggung jawab kita tanggung jawab sendiri. Kita nggak belajar tuh udah jadi apa namanya, tanggung jawab kita sendiri ya. Benar banget. Ya. Terus dukanya gimana nih kuliah di jurusan ilmu komunikasi? Dukanya itu selain mikirin tugas juga yang santai tapi nggak santai itu, aku sempet nih kayak kesel juga sih sama omongan-omongan orang yang misalnya ditanya ini di lingkup saudara aku aja ya. Misalnya kuliah di mana? Di ini. Oh, ambil jurusan apa gitu kan. Ilmu komunikasi. Apa tuh ilmu komunikasi? Berarti kuliahnya cuma belajar ngomong doang ya? Kayak gitu. Terus ada lagi nih, kamu kuliah di komunikasi terus bisa gitu ya ngomong sama batu, sama daun-daun ya. Kayak apa sih ya? Oke, itu mungkin bercanda. Cuman kan kadang apa sih itu karena nggak semua orang tahu komunikasi itu apa kali ya? Iya, dan aku pun juga udah aku jelasin tadi, aku nggak tahu sama sekali. Iya, makanya itu. Aku baru tahu jurusan ilmu komunikasi itu pas baru kuliah, kayak gitu. Gitu ya. Terus kalau orang nih ya kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu bisa kemana aja sih? Dia bisa kerja di bagian mana aja? Kalau ngomongin soal kerja di bagian mana aja, kayaknya semua itu bisa di mana aja. Soalnya semakin luas gitu loh. Kita kerja tergantung personality kita juga kan. Bisa kerja. Cuman kalau di komunikasi itu bisa di mana aja sih, kayak di media oke, di kantor-kantor oke, PR oke, marketing oke. Terus sekarang ada nih social media analisis, terus konten kreator kayak gitu. Kan kayak perusahaan-perusahaan startup itu kan perlu banget kan tenaga kerja muda yang punya kreativitas tinggi buat konten kreator atau social media analisis. Nah, kalau biasanya di social media analisis itu berkaitan sama marketing. Dimana kita kasih strategi buat misalnya brand, terus mikirin brand itu tuh biar bisa sampai ke targetnya gimana sih gitu. Nanti dari pemilihan sosial medianya atau iklan-iklannya, advertisingnya kayak gitu. Terus kalau di sosial media marketing itu nanti kita bisa masarinya tuh efektif, efisien gitu loh. Nggak buang-buang banyak duit. Misalnya kalau targetnya itu anak-anak muda, kita pasang iklan, kita bikin konten ya nggak di koran, nggak di TV, cuman apa misalnya lewat YouTube atau lewat Instagram kayak gitu kan. Sekarang lebih apa ya kalau dibilang buat anak milenial banget. Iya, lah ya, milenial banget buat orang gitu. muda. Sebenarnya belajar ilmu komunikasi itu nyenengin banget menurutku. Soalnya itu apa ya, deket banget sama kita gitu loh. Keseharian kita tuh ya butuh ini gitu. Iya, kalau aku rasain juga namanya aja komunikasi. Soalnya hal yang paling penting dalam kehidupan salah satunya komunikasi. Bener kan ya? Bener banget. Ini ya punya gambarannya. Kita menyampaikan sesuatu bagus atau enggaknya tuh bisa berasal dari komunikasi kita. Kalau penyampaian kita bagus, hasilnya bagus. Mungkin kita mau menyampaikan sesuatu yang bagus tapi komunikasi kita nggak bagus, penyampaian kita nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Mungkin seperti itu ya. Iya. Terus nih aku mau cerita lagi. Selama aku jadi mahasiswa ilmu komunikasi ini, aku jadi bisa apa ya, bisa manage kalau
lagi ngobrol sama orang gitu. Kayak apa sih? Misalnya kan di situ kita diajarin juga komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi gitu loh. Terus di situ ada psikologi komunikasi. Nanti kita tuh bisa misalnya kita ngobrol kayak gini ya, kita ngobrol kayak gini, dari gerak-gerik gestur tubuhnya tuh kayak Mas Momon ini tuh nggak tertarik sama omongan aku. Oh, itu bisa kayak gitu. Dan itu nyenengin sih, serius nyenengin banget. Iya. Tapi itu yang penting juga, kayak kita bisa menilai bagaimana lawan bicara kita, apakah dia tertarik atau enggak gitu ya. Gitu. Itu dasarnya sih, kayak itu gitu. Dasar di ilmu komunikasi itu seperti itu. Cuman kan pengaplikasiannya bisa di sehari-hari juga, bisa lihat sosial media atau kita ketemu langsung gitu. Tapi senang sih, nyenengin banget, serius nyenengin banget ya. Iya, aku jadi pengen masuk jurusan ilmu komunikasi. Kuliah lagi lah. Mungkin bisa kali ya ngambil S1-2 kali nanti ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa kalau misal gabut, enggak apa-apa. Gabut banget ya. Gabut banget. Iya sih. Terus ada nggak tips buat teman-teman yang harus dipersiapkan sebelum masuk jurusan ilmu komunikasi? Yang harus dipersiapkan yang pertama emang suka dulu sih sama jurusan itu. Emang nggak bukan suatu keterpaksaan dari pihak manapun. Bener banget. Kayak gitu. Kalau udah kayak gitu pasti jalaninya tuh enjoy happy aja. Terus yang paling penting itu sebelum memutuskan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, cari dulu lah referensi atau salah satunya video ini ya. Iya, bisa. Ini bisa jadikan referensi juga buat teman-teman. Tapi ini menurut aku loh ya, Mungkin teman-teman aku di komunikasi beda juga opini sama aku. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Ya. Terus apa sih yang penting? Oh, ini nih. Yang penting kita itu bisa membuka diri, percaya diri dulu. Percaya diri dulu itu penting banget sih. Soalnya ilmu komunikasi ini tuh selain itu semua tadi, kita juga dituntut buat bisa percaya diri, karena dari hal kecil aja deh, kayak di kelas gitu kan, kelas nanti kita ngasih opini ngasih tanggapan apa gitu. Ada sih beberapa teman-temanku yang emang mungkin nggak percaya diri ya, maksudnya kurang percaya diri. Dia kayak kalau ngomong ya sebenarnya dia tuh punya pemikirannya, ide-idenya tuh bagus, cuman buat nyampein aja kayak susah gitu loh. Gitu. Karena dia kayak menutup diri gitu sih. Terus penting lagi punya banyak link sih. Kalau itu sambil jalan, tapi itu penting banget. Link emang diperlukan. Link networking kayak gitu. Terus ini nih aku mau tanya soal branding diri. Aku kayak menurutmu seberapa penting sih sebuah branding diri? Ini mungkin agak melenceng sedikit ya, tapi aku mau tanya aja langsung sama anak ilmu komunikasi. Menurut kamu sepenting apa branding diri itu? Itu penting banget, selain buat hubungan social life kita sehari-hari, itu juga penting banget pas kita nanti masuk ke dunia kerja. Kayak gitu. Dan personal branding sekarang itu tuh menurut aku harus bijak gitu loh dalam membangun personal brandingnya. Jadi zaman sekarang tuh gampang banget buat membangun personal branding lewat Instagram misalnya. Instagram Mas Momon, Instagram aku. Kalau apa yang kita upload, apa yang ada di dalam, apa yang ada konten di dalamnya itu tuh bisa nggambarin kita gitu loh. Misalnya Mas Momon ini suka dunia fotografer gitu kan. Terus di situ uploadnya ininya tentang fotografer. Terus nanti orang itu bisa lihat, oh ini apa sih, Momon ini siapa sih? Oh dia fotografer ya, kayak gini. Kayak gitu sih, sesederhana itu penggambarannya kayak gitu. Nah kalau di dunia kerja itu penting banget, soalnya biasanya nih kan aku juga pernah join juga ya internship di suatu perusahaan gitu. Perusahaan, terus ternyata dia tuh meng-hire calon karyawannya itu salah satunya selain interview, selain tes tertulis ini juga dilihat dari sosial medianya. Oh, ada perusahaan kayak gitu ya? Ada kayak gitu. Dan itu katanya sih sangat berpengaruh, Mas. Misalnya kita waktu datang interview ditanyain jawabannya bagus, sopan, rapi, ya
meyakinkan banget lah ini jadi karyawan di sini. Iya, Terus kita cek Facebooknya atau Twitternya, sukanya bacot-bacotin orang, apa-apa dibikin status, apa-apa dibikin nge-tweet, apa-apa di-upload gitu. Terus itu ada penilaian tersendiri sih bagi mereka. Iya, soalnya malah kayak berbanding terbalik ya. Mungkin pas wawancara, oh bagus, jawabannya bagus. Kan? Ternyata pas kita lihat sosial media, kok ternyata begini. Iya benar banget, ya. Jadi membangun personal branding tuh dari sosial media ya, bisa juga. Ya paling, apalagi zaman sekarang kan apa-apa kan sosial media kan. Iya, bener banget Instagram sih. Kan yang lagi itu banget gitu. Jadi ya sih kayak pakai sosial media itu ya yang bijak lah. Enggak yang apa sih kayak menghujat ini itu. Apalagi kan sekarang ada undang-undang UU ITE itu kan. Iya, benar banget. Jangan juga kayak nyebar-nyebar hoax sembarangan gitu ya. Kayak gitu. Retweet sembarangan, repost sembarangan, itu gak banget. Soalnya jejak digital juga bisa kelihatan ya. Betul banget, jejak digital. Iya kan? Jadi mungkin buat teman-teman bisa mulai mempersiapkan lah personal brandingnya dari sekarang. Jangan melakukan hal-hal konyol lah di internet. Iya, betul. Iya, jejak digital tuh sangat gampang sekali didapatkan. Kayaknya sih cuma sepele ya, kayak upload apa, tapi tuh percayalah dampaknya tuh nggak sesepele itu. Iya, walaupun kita udah hapus pun bisa kelihatan. Iya. Ya apa sih, kalau dibilang pencitraan sih nggak pencitraan ya, kayak ya harus teratur, harus bijak gitu loh. Mana yang bisa diupload, mana yang bisa diunggah sama yang enggak gitu. Bener banget. Terus tadi sempat nyinggung masalah pencitraan ya. Tapi kalau menurut aku sih pencitraan tuh sah-sah aja sih. Maksudnya gini nih, mungkin aja seseorang itu pengen membentuk sebuah personal branding buat dirinya. Tapi mungkin aja ada orang lain yang nggak suka sama dia terus ngatain dia tuh pencitraan. Ya, kalau menurutmu gimana? Maksud aku tuh pencitraan yang nggak terlalu dipaksain gitu loh. Misalnya nih kita di Instastory kayak social life-nya tuh gini kayak hedon tapi pokoknya yang hal yang kayak gitulah gitu loh. Ya pencitraan secara bijak aja sih sebenarnya. Iya bener. Kayak ada yang bilang bergayalah sesuai dengan isi dompetmu gitu ya. Iya. Mungkin ada anak-anak zaman sekarang ya yang pengen tampil kayak temen-temennya, tapi terlalu memaksain banget. Ya kayak gitu. Ya itu kembali lagi ke bodo amat lah, hidup dia kayak gitu kan. Cuman dari kitanya sendiri sih, kita nggak usah lah ngejudge orang lain. Dari diri kita sendiri sih, pengennya kan dikenal orang itu ya baik-baik. Dan branding itu juga harus sejalan dengan yang ada di sosial media dengan kepribadian asli kita gitu ya. Betul. Jangan di sosial media kita tampil kayak wow banget, tapi nggak diimbangin sama kenyataannya gimana. Yang penting sih kalau di sosial media tuh bijak aja, terus nggak semuanya jadiin konten, nggak semuanya diupload sih menurut aku kayak gitu. Misalnya lagi galau putus sama pacarnya gitu, terus curhat di sosmed. Benar-benar itu juga bisa kan drop say gitu kan. Iya, pandangan orang ke kita tuh kayak apa sih nih mainnya banget sih orang nih, unfollow. Iya benar. Mana sih momen yang mana itu loh yang sering galau di sosmed kayak gitu nanti personal brandingnya gitu. Benar. Jadi mungkin teman-teman harus lebih bijak dalam bersosial media ya. Karena kan, aku baru tahu juga sih orang penerimaan kerja, interview kerja ternyata sosial media juga dilihat. Iya. Sosial media memang bisa menggambarkan siapa kita. Memang bisa kayak banget. Gitu. Apa yang kita upload, apa yang kita share tuh bisa menggambarkan kita. Iya. Benar. Terus apalagi ya buat teman-teman yang pengen masuk ilmu komunikasi, kamu ada sesuatu gitu yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sekarang masih galau atau bingung mau masuk jurusan apa? Ya buat teman-teman yang masih galau-galau, aku pernah sih di posisi galau. Cuman galauku nggak yang aku karena dari dulu emang suka pengen komunikasi sih. Cuman kalau mau masuk ke ilmu komunikasi, obrolan-obrolan kita tadi yang aku omongin itu pendapat aku ya tentang ilmu komunikasi. Mungkin juga beda-beda kan. Iya.
intinya tuh gini, ilmu komunikasi tuh nyenengin banget. Yang penting sesuai passion, yang penting kita bisa struggle di situ di dalamnya kayak gitu sih. Iya bener banget, teman-teman juga harus tanggung jawab lah, harus udah punya passion duluan. Iya, tanggung jawab tuh. Soalnya ilmu komunikasi ini juga passion kan sebenarnya, bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi ternyata kalau bukan passion susah juga dijalani. Iya, terus tanggung jawab sih itu tadi. Dari tadi aku belum ngomongin tanggung jawab ya. Ya tanggung jawab itu perlu banget, soalnya apalagi di sini ya kuliahnya itu bisa dibilang santai, nggak yang saklek banget teorinya. Banyak kan godaan-godaan mungkin. Kalau ilmu komunikasi itu yang sudah dia join kayak di IO. Apa aku sempet ya? Aku jadi cerita lagi dong, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kayak kita 2 jam di sini nggak apa-apa ya kalau teman-teman. Iya, buat pengetahuan lah, buat supaya orang tahu. Pokoknya jangan terlena aja. Pengalaman teman-temanku yang join IO kayak gitu loh, Masmon, itu udah keenakan cari duit, terus kuliahnya tahu-tahu 7 tahun. Ya yang penting kita itu punya standar, punya target lah. Iya. Yang kuliah kelarin dulu, terus barulah kerja. Kayak aku pernah sih ngalamin di semester 3. Semester 3 itu dulu aku masih masih getol-getolnya banget ambil job kan. Terus seminggu tuh kan di kampusku ada 3 kali absen ya, kesempatan absen gitu loh gitu. Itu aku maksimalin. Terus weekend itu pasti aku ambil job-job. Nah di situ tuh aku kayak aduh males lah kuliah lah, aku kayak gini aja udah seneng kok. Maksudnya kan udah dapet duit sendiri kan. Iya benar. Tuh cuman balik lagi lah ke tanggung jawab, selain buat orang tua ya buat kita juga kan. Iya, kuliahnya kelarin dulu pokoknya gitu. Iya, karena kuliah itu apalagi buat yang masih dibayarin sama orang tua itu kalian punya tanggung jawab loh sama orang tua. Bener kan? Orang tua udah ngasih uang kalian buat sekolah, apalagi yang merantau dari jauh. Ya, betul, datang ke suatu tempat untuk kuliah, harapan orang tua kalian lulus. Iya. Gitu. Dan bersyukur sih aku di banyaknya godaan seperti itu, aku punya target 4 tahun lah kelar kuliah. Ya puji Tuhan lah kelar. Mungkin gitu aja dulu ya. Udah nih, nggak tambah jam lagi. Nanti lah, mungkin kita bisa ngomongin hal-hal lain di luar ilmu komunikasi. Boleh. Mungkin itu aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa komen di bawah, atau langsung boleh nggak hubungin sosial medianya? Boleh dong. Boleh dong ya. Oke, ntar aku taruh link sosial medianya ya. Apa, Facebook? Instagram ya? Instagram. Ya, Instagram sekarang banyak orang Instagram sih ya. Ya boleh. Nanti ditaruh di bio. Apa sih bio ya? Di deskripsi. Oke. Nah itu aja sedikit yang bisa aku sharingin ke teman-teman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih jurusan. Bener. Terlebih teman-teman yang mau masuk ke ilmu komunikasi. Tapi ini berapa menit ya? Ini tuh opini aku ya, menurut aku apa yang aku rasain. Mungkin pandangan orang beda-beda. Nah, kalau misal ada hal yang mau dikonfirmasi atau ditanyain, bolehlah hubungin langsung aja. Gitu ya? Iya, gitu aja. Oke. Jadi gitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Udah lumayan lama banget ya kita ya. Terus mohon maaf apabila ada tutur kata atau pendapat-pendapat, terus pernyataan-pernyataan aku yang kurang sesuai. Dan ini opini juga ya. Mungkin pasti ada pembeda, ada hal-hal yang nggak cocok sama yang lain. Tapi ya ini opini. Oke. Dah semuanya. Dah.